Guru itu tugasnya adalah membantu anak-anak menemukan bakat dan potensinya, lalu mengembangkan secara paripurna. Nah, menemukan bakat dan potensi itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kadang-kadang kita bersemangat mengajar mata pelajaran tertentu, rupa-rupanya kita belum memetakan bahwa passion, minat dan bakat anak-anak rupa-rupanya nggak sesuai dengan mata pelajaran yang kita bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi, memberikan banyak nikmat untuk Anda dan kita semuanya. Dan marilah kita gunakan nikmat ini untuk terus beribadah yang lebih baik, belajar, berbagi pengetahuan dan saling menyemangati ya. Pagi ini mari kita belajar tentang merencanakan pembelajaran ya. Tema kita adalah mengenali potensi anak didik. Salah satu nasihat dari para ahli adalah kenalilah anak didik kita lebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Cara yang paling sederhana misalnya kita membuat pemetaan seperti ini ya. Mintalah anak-anak untuk mengisi apakah mereka itu sangat senang, kurang senang terhadap mata pelajaran yang kita bawakan. Kalau mayoritas siswa di kelas itu menulis sangat senang dan senang, tentu pendekatan, strategi, dan orientasi pembelajaran yang akan kita bangun berbeda dengan kalau mayoritas anak-anak di kelas itu menjawab kurang senang atau tidak senang ya. Sarannya adalah Anda jangan merasa bersedih, kecewa, atau bahkan sakit hati kalau ternyata mata pelajaran Anda itu kurang disukai oleh anak-anak ya. Mungkin mereka tidak cocok dengan mata pelajaran kita, tidak memiliki passion sesuai dengan mata pelajaran yang kita bawakan. Mereka memiliki passion untuk mata pelajaran yang lain gitu. Itulah yang namanya multiple intelligence. Yang kedua, tentukanlah target atau orientasi hasil belajar itu dengan mempertimbangkan potensi dan passion anak-anak tersebut gitu. Kita tidak bisa menentukan target atau orientasi hasil belajar itu berdasarkan obsesi atau semangat kita sendiri saja. Kita harus mempertimbangkan bagaimana potensi, minat dan bakat anak-anak tersebut gitu. Kalau suatu saat ternyata hasil belajarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan juga tidak sesuai dengan yang diharapkan anak-anak, maka lakukanlah evaluasi. Bukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar dan menentukan lulus atau tidak lulus, tuntas atau tidak tuntas, bukan itu, tetapi evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu adalah evaluasi untuk mengetahui problematika apa yang dihadapi oleh komunitas belajar di kelas. Komunitas belajar itu ya anak didik termasuk gurunya. Apakah ada kendala dalam pembelajaran, penggunaan strategi ya, atau kendala di luar aspek-aspek interaksi di kelas ya. Misalnya ada problem psikologi, ada problem sosial, ada problem ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak yang berpengaruh terhadap pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dan capaian hasil belajar gitu. Saran para ahli adalah jangan pernah ada kekerasan dalam proses pembelajaran. Kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik ya. Kalau zaman dulu kekerasan fisik itu kan ada yang dijewer, mungkin ada yang pernah dilempar kapur begitu. Tapi kekerasan psikologis ya, kekerasan psikologis itu misalnya labeling. Oh, kamu kurang cocok dengan mata pelajaran ini, kamu nggak pinter, kamu kurang cerdas ya dan sebagainya. Karena labeling yang negatif itu menciptakan trauma yang merugikan anak-anak ya. Apalagi kalau labeling itu berkali-kali kemudian anak
menginternalisasi menjadi self-fulfilling profesi ya, dirinya akan berlaku dan menganggap apa yang dikatakan oleh orang lain itu seperti keadaan yang sesungguhnya. Ini trauma psikologis yang berdampak pada masa depan akademik anak-anak ya. Yang terakhir adalah dekatlah dengan semua anak didik. Jadi meskipun mata pelajaran kita rupa-rupanya kurang cocok dengan passion anak-anak, tetaplah dekat dengan semua anak. Kita tidak bisa memaksakan agar mereka itu menjadi dekat dengan kita atau kita menjadi dekat dengan mereka karena alasan kesamaan passion, minat, potensi, bakat dan sebagainya. Tidak bisa gitu ya. Coba kita ingat mengapa kita bahasa Arab, ya karena kita senang dengan pelajaran bahasa Arab, kita menganggap bahasa Arab itu sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan passion kita dan sebagainya. Jadi itulah nasihat yang perlu kita perhatikan. Kenalilah anak didik kita sebelum kita menentukan strategi, target, dan orientasi hasil belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk terus belajar menjadi guru dan pembelajar yang lebih baik. Good morning, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.